Seperti yang dapat kalian lihat, nah untuk akunnya itu berubah nama menjadi Deep Channel. Waduh parah ya. Dia langsung menuju ke mobilnya yang menunggu tanpa menyapa ataupun berinteraksi dengan para fans atau Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe yang aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lainnya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang hal yang membuat para Wizwan itu menjadi geram, yakni tentang akun TikTok dari Ijuan yang dihack. Jadi baru-baru ini para fans dari Ijuan atau Wizwan itu menyadari bahwa akun TikTok dari Ijuan dihack oleh someone. Seperti yang dapat kalian lihat, nah untuk akunnya itu berubah nama menjadi Deep Channel. Waduh parah ya. Untuk username-nya adalah @overthinker_original. Dan untuk sound ataupun lagu Ijuan sebenarnya masih terdaftar di akun tersebut. Namun untuk semua videonya telah dihapus. Waduh. Dan yang terbaru, di sini ada seorang penggemar yang sudah menghubungi seseorang yang terduga sebagai hackernya. Orang tersebut mengatakan bahwa dia berasal dari Nigeria. Dan si fans tersebut ingin agar orang tersebut segera mengembalikan akun TikToknya Ijuan. Namun saat itu ia mendengar orang tersebut sedang mengetik keyboardnya, jadi dia itu ketakutan akan menjadi target selanjutnya dari si hacker. Dan pada akhirnya dia pun mematikan panggilan tersebut. Hello, Yeah, where you from? I'm from Nigeria. Nigeria. You can address me Kai. What? What is Kai? My name. Oh, Kai. Hello, Kai. So what's your name? My name is Indian boy. How do you get the Izuan account? The account password was so easy. What was the reason you're doing it? Can you give it back the account? I don't know. What was the reason? Are you crying? Yes, Why? the account Wait. Okay, wait. Let's get the password. It's too easy. Lalu, apakah motif dari seseorang yang telah mencuri akunnya Ijuan? Sebenarnya untuk motif mereka melakukan hack terhadap akun orang itu beragam banget. Ada banyak banget motif terselubung di balik para hackers. Ada yang hanya iseng saja dan bahkan ada yang dijadikan untuk bisnis. Apakah kalian tahu bahwa di zaman sekarang banyak akun-akun yang diperjualbelikan? Tak hanya akun TikTok, akun Instagram hingga Twitter juga ramai banget diperjualbelikan. Entah itu dikarenakan followersnya atau ada motif lain di balik pembelian akun tersebut. Apalagi untuk Ijuan, akunnya itu sudah mencapai jutaan followers. Dan tentu kalau dijual, ini akan memberikan dia cuan yang banyak. Sebagai fans tentu merasa sangat sedih dong, karena seperti yang diketahui bahwa Ijuan memang sudah bubar. Namun meskipun mereka memang sudah disband, para fans tetap tidak akan melupakan Ijuan dan juga menyimpan kenangan bersama layaknya mengambil panorama. Di akun tersebut sudah banyak banget nih kenangan yang tersimpan. Jadi memang sangatlah berharga akun tersebut. Apalagi videonya itu juga sangat-sangat berharga banget. Lalu apakah akunnya nanti dapat dikembalikan? Tentu saja bisa. Tergantung bagaimana langkah ataupun sikap yang nanti akan diambil oleh staf agensi yang mengelola akun tersebut. Apalagi untuk Ijuan itu kan dikelola oleh agensi yang menurut aku lumayan besar juga ya di Korea Selatan. Dan mereka juga punya privilege khusus. Nah, dikarenakan mereka juga punya privilege khusus, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mengembalikan akun tersebut. Lalu bagaimanakah kedepannya? Apakah akun dari Ijuan dapat dikembalikan? Dan bagaimanakah video-video yang sudah dihapus? Apakah videonya juga akan terhapus selamanya? Atau videonya juga dapat dikembalikan? Nanti kita lihat saja bagaimana kedepannya. Dan sekedar informasi saja, Ijuan adalah sebuah grup bentukan Produce 48 yang bubar pada bulan April 2021. Setelah bubar, member-membernya menjalani karir masing-masing. Hitomi dan Naku telah kembali ke grup mereka sebelumnya di Jepang, yakni AKB48 untuk Hitomi dan juga HKT48 untuk Naku. Miyawaki Sakura dan juga Chaewon sudah masuk ke agensi Hype Labels dan juga debut bersama dengan Lee Serapim. Lalu ada juga Jang Hoon-young dan juga Yujin yang sudah debut bersama dengan Aibe. Kim Min-joo itu fokus menjadi aktris,
Hewon juga debut sebagai aktris dan juga telah merilis lagu sebagai soloist loh. Lalu ada juga Kwon Eun-bi dan juga Yuri yang memantapkan karirnya sebagai soloist. Dan mereka juga telah comeback baru-baru ini dengan rilisan terbaru. Sedangkan untuk Chaeyeon itu masih belum ada kabar. Jadi untuk Chaeyeon sendiri terakhir kali dia itu ngikutin salah satu program kompetisi survival di Mnet. Dan setelah itu tidak ada aktivitas terbaru lagi. Jadi ini juga membuat fans bertanya-tanya, apakah Chaeyeon nantinya akan debut menjadi member girl group baru atau akankah Chaeyeon menjadi soloist? Sampai sekarang masih belum ada jawaban. Intinya kita harapkan yang terbaik untuk Chaeyeon. Semoga Chaeyeon mendapatkan jalan yang terbaik. By the way, kita hampir lupa aja nyebutin Choyena, sorry banget. Untuk Choyena itu sudah debut menjadi seorang soloist dengan lagu yang bertajuk Smile. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang netizen yang sudah menyebut Giselle Aespa mengolok-olok budaya Desi. Selama akhir pekan, Aespa menampilkan showcase Sing di LA di YouTube Theater di Inglewood, CA. Itu adalah acara yang menarik bagi Mai, dikarenakan Karina, Giselle, Winter, dan juga Ningning berkumpul untuk menampilkan karya yang fenomenal. Selama showcase Sing di LA, Aespa bersenang-senang dengan tantangan dance TikTok terbaru yang membuat semua idol K-pop terobsesi saat ini. Yo, kalian pasti udah pada tahu, Jiggle Jiggle adalah single yang dibuat oleh jurnalis dan juga pembuat dokumenter Inggris Amerika, Louis Theroux. Lagu ini awalnya dibuat berdasarkan tren rap yang diikuti Theroux di acara Weird Weekends dan dipopulerkan setelah dia melakukan rap di serial wawancara Chicken Soup Date karya Amelia di Moldenberg. Kemudian, sound tersebut diproduksi oleh duo DJ Doug and Jones yang berbasis di Manchester. Lagunya yang catchy dengan koreografi yang serasi menjadi viral di aplikasi berbagi video, dan sekarang semua idol favorit sudah melakukannya, bahkan di acara langsung mereka sendiri. Jadi di showcase Sing di LA, Aespa juga melakukan tantangan dance Jiggle Jiggle, dan semua member jelas sangat bersenang-senang dengan dance tersebut. Pada akhirnya Giselle menambahkan something nih pada koreografinya. Jadi ada dalam salah satu line, biasanya satu kaki itu ke atas dan disilangkan dengan tangan di belakang kepala untuk mewakili lirik. Jadi ketiga member melakukan bagian tersebut, sedangkan untuk Giselle beralih ke gerakan yang berbeda dari koreografi aslinya. Giselle kemudian mencetikkan jarinya sambil menggerakkan kepalanya ke kiri dan juga ke kanan sambil berdiri di posisi yang sama. Bagi sebagian orang, dia hanya berimprovisasi dari challenge tarian aslinya. Namun bagi banyak orang, tampaknya Giselle sedang melakukan tarian dari budaya India. Di sini, orang-orang berpendapat bahwa Giselle tidak menghormati budaya Desi. Buat yang belum tahu, Desi sendiri itu merupakan sebuah kata yang ditujukan untuk mendeskripsikan tentang orang-orang, budaya, dan juga produk dari anak benua India dan juga diaspora mereka. Di media sosial, sempat terjadi perdebatan apakah Giselle bermaksud untuk mengolok-olok budaya Desi atau tidak. Beberapa berpendapat bahwa dikarenakan dia Buddhis, gerakan dan sikap seperti ini tumpang tindih dengan budaya ataupun agama. Jadi mereka percaya bahwa dia mengira dia hanya melakukan pose yoga. Tetap saja, gerakan kepala yang diikuti tawa membuat banyak orang menjadi curiga. Selain itu ada juga penggemar dari India yang juga menunjukkan bahwa tarian Giselle itu mirip dengan Bharatanatyam yang merupakan bentuk utama tarian klasik India. Buat yang belum tahu, Bharatanatyam adalah bentuk utama tarian klasik India yang berasal dari Tamil Nadu. Natya sastra oleh Bharata Muni dan Abhinaya Darpana oleh Nandi Kestara yang dianggap sebagai sumber asli Bharatanatyam. Bentuk tarian ini juga disebutkan secara singkat dalam teks Kannada Manasolasa yang ditulis oleh Someswara III. Ini telah berkembang di kuil-kuil dan juga pengadilan India Selatan sejak zaman kuno. Dan dikenakan sejarah dan asosiasi keagamaannya akan lebih menyakitkan bagi orang-orang non-Desi untuk menari, terutama tanpa pengetahuan yang mendalam. Tentu saja Giselle sebenarnya bukanlah idol K-pop pertama yang mendapatkan kritikan terkait hal ini. Meski demikian, sebagian besar netizen merasa Giselle seharusnya lebih tahu dan tidak melakukan tarian yang menyerupai salah satu budaya India, apalagi dia diketahui pernah bersekolah di sekolah internasional. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah Giselle melakukan sesuatu dengan sengaja karena ini bukan pertama kalinya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik terakhir. Kita akan membahas tentang BTS yang sudah meminta maaf kepada para ARMY dan juga media dikarenakan langsung menuju ke mobil setelah tiba di bandara.
Pada tanggal 28 Juni, V pulang dari menonton acara Celine di Paris, Prancis bersama dengan Park Bo Gum dan juga Lisa Blackpink. Ketika dia sebelumnya pergi dengan jet pribadi, anggota BTS itu tersenyum ketika dia menyapa para fans dan kamera reporter, tetapi dia tidak memiliki pendekatan yang sama untuk pada saat kembali. Ketika V tiba kembali di Korea Selatan, dia langsung menuju ke mobilnya yang menunggu tanpa menyapa ataupun berinteraksi dengan para fans ataupun media yang menunggu seperti biasanya. Setelah berita utama mempertanyakan sikapnya, V pun turun ke Weverse untuk menulis permintaan maaf. Ia pun menuliskan, "Reporter dan ARMY, maaf aku pun langsung masuk ke mobil. Kalian menunggu lama kan? Aku membeli hadiah." Dia pun melampirkan foto langit malam bersama dengan foto dirinya yang ada di bandara. Di sisi lain, cara dari bodyguard yang memperlakukan V BTS selama di Paris menjadi sorotan para penggemar. Sang bodyguard itu mendapatkan pujian dikarenakan terus melakukan upaya terbaik memastikan keselamatan dari V dan tetap dekat dengan sang idol. Kemanapun V pergi, bodyguard selalu siap sedia untuk memastikan keselamatannya selama perjalanan. Selain melindungi V, sepertinya pengawal itu juga menjalin persahabatan yang manis dengan sang idol dan telah menikmati waktu bersenang-senang. Khususnya adalah ketika V memposting dirinya menikmati waktu luang dan bermain basket. Di latar belakang sepertinya pengawal juga terlibat dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia melihat V bermain. Bahkan saat waktu mereka bersama berakhir, pengawal V tidak berhenti melindungi sang idol saat mereka tiba di bandara untuk kembali ke Korea Selatan. Secara khusus, kepribadian dari V juga bersinar saat dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sang bodyguard dengan memberinya hadiah terbesar untuk dilihat semua orang. Ketika video tersebut dibagikan dan V akhirnya tiba di Korea, ARMY tidak dapat melupakan interaksi tersebut dan banyak yang berbagi betapa mereka akan merindukan melihat mereka bersama kembali. Seperti banyak orang lainnya, sepertinya bodyguard juga jatuh cinta pada V dan juga kepribadiannya yang menawan. Oke cinggu, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.